mundur-mundur mobilnya kayak gimana ini aja Riwon. Kalau Don itu perkembangannya gini, dia tuh kalau di luaran dia tuh talkative, terus kayak strong, berani. Tapi kalau sama kita sama orang tuanya tuh dia kayak malu-malu, manja gitu. Jadi ya namanya anak 3 tahun ya lagi trial and error. Jadi kita sebagai orang tua ya support aja, mendukung dan mengayomi, mengajarkan yang baik-baik gitu. Jadi sebagai so far sih semuanya good ya. Don juga sama kakaknya sayang, sama adiknya sayang. Terus dia excited banget hari ini buat ulang tahun. Dari tadi pagi, dari semalam, dari kemarin ya. Kita kerja. Tema yang ulang tahun hari ini apa kak? Temanya Fireman. Dia yang pilih sendiri atau papa mama? Dia yang pilih sendiri. Emang dia suka pemadam kebakaran kali ya? Kayaknya deh suka pemadam kebakaran. Jadi dia suka nyemprot gitu. Dia suka main air. Jadi dia kayak imajinasinya jadi pemadam kebakaran. Pernah dibawa ke, mungkin ada ide untuk dibawa ke kantor damkar itu kan sekarang damkar juga lagi tren banget ya untuk mengajarkan. Belum sih, tapi setiap kali kita lagi di jalan kalau dia lihat damkar yang gede atau yang fighter yang gede pasti dia histeris karena dia emang suka, lagi suka. Awalnya dia pokoknya suka truk-truk yang besar-besar awal-awal, dump truck, terus pokoknya eskavator yang gede-gede yang mega. Terus tiba-tiba nggak tahu gimana, tiba-tiba dia suka fire truck sama fireman, jadi dia yang milih sendiri sih tema hari ini. Mungkin rasa pengen taunya di umur 3 tahunnya lebih lagi tinggi ya. Iya, semuanya ditanyain kenapa, itu apa, kok gitu, nanti dulu, dan mau ini dulu, dan jadi banyak banget kosakata baru yang keluar dari mulutnya Don. Jadi kita juga sebagai orang tua tuh kadang suka surprise, dia udah ngomong kayak gini gitu. Udah pasti dia ngomongin untuk anak usia 3 tahun, udah bisa bukan sekedar dua arah, jadi udah bisa komunikasi. Kalau kita nanya, kalau maunya dia bilang, mau kemana? Mama mau ke mall. Emang mama mau ngapain? Mama mau ke salon. Emang di salon mama ngapain? Cuci rambut. Oh cuci rambut ya? Pulang jam berapa? Jadi udah bisa. Don boleh ikut nggak? Oh nggak boleh, oh ya udah. Nah ini kan dia punya adik nih, rasa cemburu atau ini teknik adiknya seperti apa? Kalau yang aku lihat, yang kita lihat sih kayaknya nggak ada rasa cemburu ya. Mungkin karena kebetulan kan dia juga udah sibuk sekolah kan dari pagi sampai sore, gitu jam 3, terus itu dia tidur siang, bangun jam 5. Jadi tuh jam 5 ya aku usahain main sama anak, terus jadi kayak untungnya tuh Nanijia aku udah tidurin dari jam 5. Jadi begitu Nanijia tidur ya udah waktuku langsung ke Don, ke El. Ini juga banyak mengatakan juga bawa anaknya sebenarnya sih ya biar ini aja kan teman biar apa ya, biar Sama-sama kita rayain. seru kan kalau mereka anaknya ulang tahun juga kita diundang, jadi kalau anak kita ulang tahun ya kita juga diundang. Bang Vincent kan ada di video yang bilang kalau kalian nggak tinggal adik kalian Oh iya, ini taruh nih. Seperti apa sih mengajarkan mereka untuk Nah kan sama Don kan laki-laki, jadi mereka kan udah ya the boys lah di rumah. Terus Mani Hagia kan princess aku. Jadi ya aku selalu kasih tahu bahwa kalau main sama Hagia itu harus pelan-pelan. Kalau El udah ngerti dan El juga tahu dia bisa ngebaca waktu juga. Jadi kalau dia lihat mamanya lagi sibuk sama adiknya, El lepas. Karena El juga tahu nanti kalau adiknya udah tidur pasti mamanya ke ruang tamu, nanti ada waktu sama mamanya atau sama aku. Nah kalau Don dia udah mulai ngerti sekarang, dia udah mulai ngerti karena El pun sebagai kakak dia juga ada peran yang penting yang dia menjalani. Jadi ketika Don lagi cari perhatian sama mamanya tapi mamanya lagi sama adik atau Hagia, El yang masuk di situ. Don jangan dulu, mama lagi susuin adik, ayo sini main sama kakak. Nah dari situ Donnya tuh mindsetnya jadinya ke bukan cari perhatian sama mama tapi jadinya main. Jadi El ini ada peran yang luar biasa sih, yang memang dia tanpa disuruh, tanpa dikasih tahu dia udah inisiatif sendiri. Jadi
ya sangat bersyukur lah punya kakak yang paling gede, cowok, ikut sama peran di rumah, jadi leader, dan ya mereka dulunya tahu lah pelan-pelan sama my princess. Kalian cemburu nggak? Maksudnya ya sebagai istri kan kayak tapi nggak ada lah. Justru aku seneng kalau bapaknya bisa sayang sama anak-anak. Pasti kan itu juga bagian dari diriku, diri suamiku. Jadi ya kalau bapaknya sayang sama anaknya justru seneng dong, aku bersyukur. Dan tadi udah mulai sekolah kah atau tidak? Udah nursery 1. Nanti next nursery 2, terus TK, baru primary. Perkembangan sekolahnya seperti apa sih kak? Mungkin lagi aktif-aktifnya bermain kah atau mungkin membaca menulis itu Udah mulai sih kayaknya, tapi masih yang simple, masih yang keluar garis, ngegambar juga masih warnanya masih ke atas bawah. Sekarang dia masih di tahap mungkin membelajar, Masih main-main banget. they can give sharing untuk main bersama, sharing bersama, beraktivitas bersama sama teman-temannya. Belum ke teorinya sih, tapi lebih ke aktivitas di mana dia bisa dapat interaksi sama anak-anak yang lain. Kak Jedar, tipe parentingnya Kak Jedar sendiri sama anak-anak gimana sih, kan apalagi kan sekarang kan udah beda-beda kan, El, Don sama Hagia juga seperti apa sih? Kalau sama El gimana, kalau sama Don seperti apa parentingnya? Kalau aku sih masih menganut ini pasal 777. Jadi tuh anaknya itu kita bagi dalam 3 tingkatan usia. Jadi kayak baru lahir sampai 7 tahun itu masanya kita kasih sayang, kita kasih sayang. Terus 7 sampai 14 kita ajarkan disiplin, tanggung jawab. Terus kita kasih tahu konsekuensi, kita kasih tahu pelajaran hidup. Nah nanti ketika 14 sampai 21 itu mulailah kita jadikan anak-anak kita tuh sebagai teman, sharing, aktivitas, melakukan banyak hal as a friend gitu. Kalau sekarang ya gitu, berarti aku udah di 2 tahap. Ada tahap yang pertama untuk El dan untuk Hagia dan juga Don, tahap kedua untuk El. Jadi ya gimana caranya kita bisa bikin El disiplin, tapi Don bisa ikut lihat, tapi masih bisa kita ajarkan kasih sayang. Kan juga sebagai leader, sebagai kakak nih, kakaknya punya tabungan sendiri seperti apa? Adiknya juga akan melihat kakaknya yang giat menabung. Pinter menabung. Itu belum, itu buat El juga sesuatu yang baru kan El juga kelas 5 SD, jadi dia masih di tahap untuk belajar. Itu juga bukan sesuatu yang kita haruskan atau kita memang ajarin dan kita tegasin, tidak sama sekali. Tapi karena El sendiri sebagai anaknya yang sangat cerdas, karena anak-anak itu beda-beda kan, anak-anak ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti, ada yang tahu value uang, ada juga yang nggak tahu value uang. Nah, mumpung El tahu value uang, ya kita juga ada tambahin aja, kayak ekstras aja. Ya udah El, kalau mau coba deh, bisa nggak kamu nabung? Ini lebih ke task giving sih, bukan untuk dipelajarin kamu harus nabung, enggak. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau adiknya nanti mau ikut, masih lama lah. Don tapi udah mulai. Jadi dia kayak poin-poin itu dia suka masukin poin-poin di celengan gitu. Terus kayak aku ntar kalau aku udah kumpulin banyak, aku mau beli ini itu gitu. Kayak gitu sih, yang simpel-simpel aja kalau kita. Kalau yang gimana? Jadi Kak Simpen sendiri mungkin sama El ataupun anak-anak nanti lainnya gitu, kayak Hagia dan Don sendiri, kayak beli apa-apa tuh nggak semudah itu, harus mungkin menabung dulu, harus ada usahanya dulu sebagai Di tahap kedua sih. Itu tahap kedua. Kalau tahap pertama kan biasanya apapun itu kita kasih. Kayak misalnya dia mau apa kasih, mau apa kasih, kita lihat dia mau ini mau itu kasih ya. Tapi nanti saatnya momen udah masuk usia 7 tahun ke 14, udah bisa dapat semua yang kamu mau lagi ya. Kamu harus tahu value, kamu harus belajar what you need, what you want gitu. Tapi balik lagi, kalau yang dari 7 tahun awal itu kita kasih, tapi kita kasih bukan untuk dibilang kita manjain anak ya, enggak. Ini emang secara kita pribadi sebagai orang tua, yang lain-lain kan beda-beda didikannya, jadi bukan yang dibilang spoiling.
tapi emang itu cara kita untuk kasih sayang ke anak, untuk membuat dia selalu bahagia aja dulu. Nanti di usia 7 yang kayak sama El, baru kita mengajarkan dia untuk menjadi lebih disiplin lah sama uang, menghargai uang itu kayak gitu sih. Sampai kemarin